pemirsa, On News kembali hadir di tengah aktivitas Anda. Bersama saya, Lala Setianingrum yang akan mengabarkan berita-berita terkini, teraktual, dan terpercaya yang kami rangkum dalam berita selengkapnya. Ya, pemirsa, menjelang Pesta Demokrasi pada 14 Januari 2024, semakin ramai antusias dari warga. Sementara itu, Kominfo tengah sibuk-sibuknya menangani kasus informasi hoax yang semakin banyak menjelang pemilu 2024. Adapun kasus yang ditangani bersumber dari media sosial, khususnya Facebook. Sebanyak 455 kasus bersumber dari Facebook. Lalu diikuti oleh Twitter sebanyak 11 kasus, Instagram 1, TikTok 25, Snake Video, dan YouTube 17 kasus. Lalu kenaikan kasus pada tahun 2023 sebanyak 91 kasus. Yang tadinya hanyalah 10 kasus pada tahun 2022 naik hingga total kasus menjadi 101 kasus di tahun 2023. Tak heran, isu hoax menjelang pemilu akan selalu banyak ditemukan. Terlebih tujuannya adalah untuk memicu sebuah pertengkaran dan permusuhan. Seperti komentar-komentar yang ditunjukkan, ini menunjukkan bahwa pro dan kontra akan selalu ada. Namun, kebijakan bersosial media mesti ditingkatkan. Kominfo selalu menghimbau kepada masyarakat agar hati-hati dalam mendapati informasi. Salah satu tindakan himbauan dilakukan oleh siswi SMA Negeri 1 Cikampek yang diunggah dalam sebuah video dengan username Lala Lili Lulu. Berikut tayangan video ditampilkan. Biologi tadi dong. Ini nih. BTW, siapa nih yang tahun depan bakal jadi pemilih buat pemilu? Si Nova deh kayaknya. Lu tahun depan 17 tahun kan? Iya gue, kenapa? Ternyata kepo ya gue bisa siapa? Gue gak bisa tahu sih. Ya lagian gue juga cuma nanya doang kali. Kalau gue sih, misalkan gue bisa pemilih, gue pengen minta dulu. Soalnya, gue kemarin liat video, katanya dia mau bagi-bagi uang 150 juta buat yang milih dia. Gak mungkin lah. Sekarang gini aja ya. Mana ada orang yang secara terang-terangan menggunain uang buat politik. Yang ada nama baik dia bakal jelek. Jujur, masa dia mau malu-maluin di depan masyarakat? Iya sih, kemarin gue liat di videonya, dia nyantumin WA. Mana ada sih public figure yang mau nyantumin WA-nya dia? Emang gak takut apa mereka ketinjau? Yang ada elu lah yang harusnya takut. Coba kalau kemarin ikutan, nomor WA lu bisa dipakai sama oknum yang gak bertanggung jawab. Tuh. Ada apa nih? Tadi gue denger kalian bahas-bahas tentang pinjol. Ya ini lah, asik dia saat Tipu, katanya mereka kasih makan 50 juta. Tapi ternyata hoax. Emang udah pastiin kebenarannya guys? Belum sih. Lu mau jelas-jelas black campaign. apa sih black campaign? Campaign adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dimana tujuannya untuk menjatuhkan lawan atau seseorang. Nah, biasanya itu terjadi di dunia politik atau di dunia bisnis. Jahat banget gak sih? Hah? Gimana sih caranya? Ada 3 cara. Yang pertama, kita harus lihat dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, kita harus cari tahu kebenarannya. Kita harus cari tahu informasi yang benar, mulai dari sumbernya, siapa yang membuatnya, di mana, dan kapan. Cara ketiga, lakukan perbandingan data atau informasi yang paling objektif dan faktual. Wah, keren sekali bukan? Konten kreatif yang dibuat oleh salah satu anak bangsa kita. Bicara mengenai anak bangsa, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Nabila yang sudah berada dengan salah satu anak bangsa. Kepada rekan saya, Siti Nabila, dipersilakan. Terima kasih rekan saya Lala. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber, juga calon pemilih pemula. Halo, dengan siapa kak? Dengan Hilmi. Baik kak, sekarang kan lagi seru-serunya nih soal pemilu. Menurut kakak sendiri tuh gimana sih sosok pemimpin idealnya kakak? Menurut saya pemimpin ideal yang menurut saya itu, calon pemimpin ideal yang menurut saya adalah dengan melihat track record dan pencapaian apa yang sudah dia raih selama ini, dan juga
dilihat dari visi misinya. Apakah visi misinya akan menghasilkan Indonesia generasi emas tahun 2045 yang akan datang. Selain itu, gimana sih tanggapan kakak mengenai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan hoax ataupun melakukan black campaign yang dapat merugikan pihak lain? Tanggapan saya, kita sebagai generasi muda, kita harus mencari informasi yang sumbernya itu jelas. Jadi kita tidak termakan hoax atau tidak menjadi korban dari black campaign tersebut. Seperti itu menurut saya. Boleh nih pesan-pesannya untuk para calon pemilih pemilu pertama nih. Oh, boleh. Menurut saya, pesan dari saya untuk pemilih pertama adalah yang pertama, kita harus membaca visi misi dari setiap semua capres dan baca pres. Lalu setelah itu kita sedikit melakukan studi banding apakah visi misinya itu akan berjalan sesuai dengan pemerintah yang ingin menciptakan Indonesia generasi emas tahun 2045 seperti itu menurut saya kan. Baik, terima kasih untuk Kak Hilmi. Sekian informasi dari kami. Saya kembalikan kepada rekan saya di studio, Lala. Baik, terima kasih kepada rekan saya Siti Nabila dan rekan di tempat yang telah memberikan sejumlah informasi. Sekian berita yang saya sampaikan hari ini. Saya Lala Setianingrum pamit undur diri. Salam Oh Yes.